Hai semua, jadi di video kali ini aku mau sharing ke kalian tentang aplikasi Asetku yang udah aku pakai kurang lebih selama 1 minggu belakangan. Bagi kalian yang belum tahu aplikasi Asetku itu aplikasi apa, jadi aplikasi Asetku ini adalah aplikasi investasi peer-to-peer lending yang memungkinkan kalian untuk membantu orang lain untuk mendapatkan pendanaan. Aku mau sharing juga tentang apa kekurangan dan juga kelebihan dari peer-to-peer lending, serta experience-ku selama menggunakan aplikasi Asetku. Jadi buat kalian, simak terus videonya. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe. Oke, kita mulai dulu dari pengertiannya. Jadi peer-to-peer lending itu adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan yang mempertemukan antara si pemberi pinjaman dan juga si penerima pinjaman, yang kemudian melakukan perjanjian pinjam-meminjam melalui sistem elektronik, tentunya menggunakan internet. Untuk konsep pendanaannya mungkin mirip seperti sistem bank. Jadi bank akan menerbitkan deposito yang kemudian dana dari deposito itu akan diputar lagi, diberikan sebuah pinjaman kepada para nasabah yang membutuhkan dana. Dan kemudian nasabah itu akan membayar pokoknya beserta bunga yang dibebankan kepada si peminjam. Jadi konsep dari peer-to-peer lending sendiri itu mirip seperti itu, jadi seperti bank konvensional. Nah, kemudian apa sih keuntungan kita jika kita berinvestasi di peer-to-peer lending? Nah, yang pertama itu kita sudah mendapatkan gambaran pasti untuk berapa keuntungan kita. Jadi kita bisa mendapatkan keuntungan, estimasi keuntungan dari investasi kita. Jadi sebelum kita menyetorkan dana itu, kita sudah bisa tahu kira-kira seberapa besar potensi dari keuntungan investasi itu. Nah, beda hal seperti kita berinvestasi di reksadana atau di saham, itu kan kita tidak tahu berapa potensi keuntungan yang kita dapatkan. Nah, karena kita sudah diberikan estimasi keuntungan yang mungkin kita dapatkan, itu membuat para investor lebih tenang dan juga lebih bisa mengatur untuk manajemen keuangan mereka. Keunggulan yang kedua itu pendanaannya bisa sangat fleksibel. Ada yang paling cepat itu sampai 15 hari saja, dan juga yang paling lama bisa sampai 12 bulan. Jadi cocoklah untuk kita yang mungkin punya uang nganggur di bank daripada uangnya itu dibiarkan saja. Kalau kita misalkan sudah memiliki dana darurat, itu kita bisa menggunakan kelebihan uang tersebut untuk berinvestasi di peer-to-peer lending. Karena untuk estimasi jangka waktunya itu sudah ditentukan. Jadi misalkan kita hanya memilih untuk tenor yang 15 hari. Nah, ketika 15 hari itu sudah berakhir, itu akan langsung otomatis dicairkan ke rekening kalian. Keunggulan yang ketiga, untuk peer-to-peer lending sendiri di Indonesia sudah ada regulatornya, jadi diawasi oleh OJK langsung. Jadi untuk keamanannya memang sudah diawasi, sehingga lebih aman untuk kita para investor, baik pemula ataupun yang sudah profesional. Keunggulan yang keempat sendiri itu biasanya peer-to-peer lending ini adalah pilihan bagi para UMKM untuk mendapatkan pendanaan. Nah, dengan kita berinvestasi di peer-to-peer lending itu secara tidak langsung kita sudah membantu para UMKM untuk mendapatkan pendanaan untuk membesarkan usaha mereka, dan secara global tentunya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Dan nomor kelima itu kan kalau kita minjam uang itu biasanya ada resiko di mana peminjam itu kemungkinan gagal bayar. Nah, kalau dengan aplikasi Asetku ini kita sudah dijamin oleh asuransi. Jadi bila mana ada dalam suatu kasus gagal bayar oleh sang peminjam, itu kita tetap bisa mendapatkan dana ataupun modal kita secara utuh. Jadi secara matematika ini termasuk cukup aman karena resiko gagal bayarnya pun kita sudah mendapatkan asuransinya. Jadi modal kita akan dikembalikan. Nah, kalau untuk keunggulan dari aplikasi Asetku ini yang aku rasakan adalah pertama, untuk kita para pemula yang baru mendaftar itu memungkinkan kita mendapatkan kupon. Untuk fungsi dari kupon ini akan kujelaskan setelah ini. Jadi keunggulan yang kedua itu kita punya relation manager yang akan siap membantu kita menjawab pertanyaan-pertanyaan kita ataupun mengarahkan kita. Jadi teman-teman yang ingin berinvestasi di peer-to-peer lending itu nggak perlu khawatir karena nanti akan dibantu langsung oleh relation manajernya.
Nah, buat kalian yang ingin mendaftar untuk aplikasi Asetku ini bisa gunakan link yang ada di bawah. Atau kalian bisa download app-nya dan juga gunakan kode referral aku. Kemudian kalian juga bisa bergabung di grup untuk WhatsApp dan juga Telegram. Linknya juga ada di kolom deskripsi. Kalau kalian ingin tanya-tanya langsung juga, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kalau kalian butuh untuk nomor dari Relation Manager, itu kalian juga bisa tulis di kolom komentar ya. Untuk keunggulan yang ketiga, itu kita bisa auto continue atau kita bisa melakukan pendanaan langsung ketika tenor itu sudah berakhir. Nah, itu tadi untuk kelebihannya. Sekarang kita bahas untuk kekurangan dari peer-to-peer lending sendiri. Nah, untuk kekurangannya itu tidak bisa dicairkan sebelum tenor berakhir. Jadi buat kalian yang ingin berinvestasi jangka panjang, misalkan dalam waktu 12 bulan, itu kalian harus pikir-pikir dulu, siapkan dulu dana darurat, dan bila mana nanti situasi darurat terjadi, kalian tidak panik. Jadi karena investasi di peer-to-peer lending ini mirip seperti di deposito. Jadi kalau kita misalkan depositokan uang kita, itu kan kita biasanya tidak bisa tarik lebih awal. Kita harus tunggu sampai tenornya berakhir. Tapi di beberapa bank itu biasanya ada kebijakan untuk bisa ditarik kapanpun, tapi kita bisa kena penalti. Untuk kerugian yang kedua atau kekurangan yang kedua ini tentunya adalah resiko gagal bayar. Nah, meskipun resiko gagal bayar ini akan di-cover 100% oleh pihak asuransi yang bekerja sama dengan Asetku ini, tapi tetap saja kita kehilangan yang namanya waktu. Jadi dalam kasus ini sebenarnya resikonya bisa terbilang kecil, tapi tetap saja resiko itu ada. Oke teman-teman, ini adalah portofolio aku di Asetku. Jadi aku sudah sempat untuk berinvestasi beberapa lama, sekitar seminggu. Itu aku investasikan 5 juta di Asetku. Jadi aku melakukan pendanaan di beberapa produk ataupun di beberapa kesempatan. Jadi ada yang 15 hari, ada yang 1 bulan. Di sini kita bisa lihat untuk historinya, itu ada 100.000, kemudian 1 juta, 3 juta, dan 1 juta. Jadi dalam melakukan pendanaan ini kita bisa dibilang harus rebutan dengan banyak orang. Jadi kita cepat-cepatan melakukan pendanaan bila mana sudah ada produk yang ditawarkan. Nah, ini untuk mengaktifkan pendanaan otomatis itu kita bisa lakukan dengan klik aktifkan. Jadi bila mana tenor dalam kurun waktu tertentu itu sudah mencapai di akhirnya, itu kita bisa langsung melakukan kelipatan lagi. Jadi kita bisa langsung melanjutkan untuk investasinya. Jadi uang yang kita dapatkan itu tidak langsung masuk ke ATM kita, tapi langsung diinvestasikan kembali. Jadi kita tidak perlu khawatir ataupun repot untuk melakukan ataupun berebut pendanaan lagi. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan juga kalau kita melakukan pendanaan otomatis itu kita bisa mendapatkan bunga yang lebih besar. Jadi menurutku investasi ini cukup menarik. Nah, ini contohnya cara kita untuk mendapatkan pendanaan. Jadi di sini akan ada beberapa pilihan yang mana kita bisa pilih untuk kita melakukan pendanaan. Dan bunganya pun juga berbeda-beda. Ada yang 15%, ada yang sampai di sini 19,5%. Jadi lumayan gede untuk bunga per tahun, teman-teman. Jadi kalau kalian mungkin bandingkan dengan reksadana obligasi, itu mungkin lebih besar untuk peer-to-peer lending ini. Dan juga di sini sudah tertera untuk syarat dan ketentuannya. Nah, di sini ada asuransi kredit gagal bayar. Jadi memang pihak Asetku ini sudah bekerja sama dengan perusahaan asuransi yang akan mengcover dana kita bila mana terjadi potensi gagal bayar. Teman-teman, sebelum berinvestasi itu ada baiknya membaca-baca dulu informasi yang seperti ini, atau kalian bisa kontak untuk relation manajernya, dan bisa dapatkan kontak saya juga di link tree di bawah. Silakan kalau kalian punya pertanyaan itu tanya-tanya langsung. Saya sudah cantumkan untuk beberapa sosial media saya di sana. Jadi mungkin belum banyak orang yang tahu tentang peer-to-peer lending ini, dan semoga kalau kalian menonton video ini kalian mendapatkan informasi baru, serta kalian juga bisa mendapatkan untuk pengetahuan baru ataupun pilihan-pilihan baru untuk kalian berinvestasi. Jadi kalian nggak cuma investasi di saham misalkan atau di reksadana, tapi kalian juga punya banyak varian-varian. Nah, di sini juga ada promo baru, ini adalah spin.
yang kita bisa dapatkan kalau kita memainkan misi. Bagi kalian yang baru mendaftar, itu juga kalian dapat free spin sekali. Jadi promo ini cuma 23 Juli sampai 24 September aja. Jadi buat kalian yang mau mendapatkan bonus lebih, ayo buruan gabung ataupun daftar di aplikasi Asetku ini. Nah, ini adalah profil saya. Jadi kalau kalian bergabung ataupun memulai investasi, kalian juga bisa mengajak teman-teman kalian. Itu kalian akan dapatkan voucher senilai 100.000 untuk para pengundangnya ya. Jadi ini adalah kupon juga yang kita dapatkan pas kita baru-baru selesai melakukan pendaftaran. Jadi ada 2 kupon yang belum kepake, dan juga aku sudah sempat pakai untuk 4 kupon yang lain. Jadi ini kupon-kupon yang aku dapat dari mengundang teman-teman. Jadi seperti janji aku di depan, sebenarnya kupon ini berfungsi untuk menambah-nambah pendanaan kita. Misalkan kita memiliki kupon 100.000 dan kita melakukan pendanaan, contohnya adalah 1 juta. Jadi untuk bunga normalnya kalau kita berinvestasi di peer-to-peer lending dengan modal 1 juta, katakanlah bunganya per tahun adalah 15%. Jadi 1 juta dikalikan 15%. Jadi bunga kotor yang kita dapatkan itu sekitar 150.000 untuk per tahunnya. Itu belum termasuk dipotong pajak. Oke, contoh kasus misalkan kita berinvestasi dengan 1 juta selama 12 bulan dengan potensi return adalah 15%. Nah, bila mana kita menggunakan kupon yang 100.000 misalkan, itu memberikan efek kita seolah-olah berinvestasi dengan uang 1.100.000 rupiah. Jadi fungsi kupon ini adalah untuk meningkatkan return kita dalam berinvestasi. Jadi misalkan kalau kita melakukan investasi 1 juta tanpa kupon, kan itu kita dapat bunga kotornya itu adalah sekitar 150.000. Jadi kalau kita menggunakan kupon yang 100.000 ini, kalau kita melakukan pendanaan, jadi totalnya itu adalah 1.100.000, maka bunga ataupun return yang kita dapatkan itu adalah 165.000. Jadi kita sudah kelebihan lagi 15.000 kalau kita menggunakan kupon yang cuma 100.000. Jadi efeknya itu lumayan kerasa, teman-teman. Nah, bila mana kalian melakukan pendanaan dalam tenor waktu yang singkat, misalkan cuma 15 hari, itu cara menghitungnya itu adalah seperti biasa. Jadi jumlah uang yang kalian investasikan di awal misalkan 1 juta. Nah, kemudian potensi returnnya itu adalah sekitar 15%. Kalau berinvestasinya cuma 15 hari, itu setelah kita menemukan untuk bunganya itu harus dibagi lagi 365 hari. Jadi setelah dibagi itu dikalikan 15 hari. Jadi teman-teman di sini jangan seperti saya yang awal-awal masuk peer-to-peer lending cukup terkecoh dengan bunga yang ditampilkan. Jadi waktu itu saya memilih pendanaan dengan modal 100.000, kemudian saya investasikan selama 5 hari aja. Jadi untuk pemula itu kita dapat percobaan, jadi kita bisa mulai berinvestasi dengan 50.000 dengan tenor 5 hari aja, dan juga kita bisa gunakan untuk kupon senilai 500.000. Jadi saya kira akan mendapatkan bunga yang cukup besar waktu itu, yaitu 22% untuk investasi saya itu. Tapi ternyata bunga tersebut masih harus dibagi untuk 365 hari, kemudian dikalikan berapa hari saya berinvestasi. Oke deh, sekian aja video review kali ini, semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa kalau kalian suka konten seperti ini untuk klik like, komen, dan juga subscribe. Kalau kalian punya pertanyaan silahkan cantumkan di kolom komentar. Kalau kalian juga punya request untuk topik apa yang ingin dibahas, silahkan berikan saya saran di kolom komentar ya. Akhir kata, saya Andre, makasih.